Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Arindi Sulistaning Tias, yang kedua ada Arisia Senisti Arifani, yang ketiga ada Dwi Fahriana Devanti, dan terakhir ada saya, Febi Handini Al-Muhtar. Kami akan mempresentasikan tentang konsentrasi larutan, teori asam basa, dan derajat keasaman atau pH. Yuk kita simak penjelasannya bareng-bareng. Di sini, Febi akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan. Apa sih larutan itu? Larutan merupakan campuran dua zat atau lebih yang tidak memperhatikan perbedaan antara pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solvent. Larutan dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit yang terdiri dari asam, basa, dan garam, sedangkan non-elektrolit yang terdiri dari glukosa, sukrosa, etanol, dan lain-lain. Sedangkan pengertian konsentrasi larutan merupakan besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Konsentrasi larutan juga dibagi menjadi dua, yaitu konsentrasi rendah atau encer dan konsentrasi tinggi atau pekat. Jika kita memiliki suatu kandungan zat yang terlarut, kadarnya lebih tinggi atau lebih banyak dari pelarutnya disebut konsentrasi tinggi atau pekat. Sebaliknya, jika kita memiliki suatu kandungan zat yang terlarut kadarnya lebih sedikit atau encer dari pelarutnya disebut konsentrasi rendah. Selanjutnya, ada teori asam basa. Yang pertama ada teori asam basa menurut Arrhenius, yang kedua ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan ada teori asam basa menurut Lewis. Yang pertama ada teori asam basa menurut Arrhenius, yang dimana basa merupakan zat yang jika dilarutkan ke dalam air yang menghasilkan ion H-, sedangkan asam merupakan zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH+, yang artinya kalau asam itu kaitannya dengan H+, sedangkan basa dengan H-. Coba perhatikan tabel reaksi dari teori asam basa Arrhenius. HCl atau asam klorida jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, H+ inilah yang disebut asam. Nah, contoh lain ada H2SO4 atau asam sulfat jika diionisasikan akan menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, 2H+ ini yang diionisasikan akan menghasilkan asam. Sedangkan untuk basa, jika NaOH diionisasikan akan menghasilkan NH+ ditambah OH-. Nah, OH- inilah yang menandakan jika reaksi tersebut adalah basa. Sekian dari Febi, semoga penjelasannya mudah dipahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, saya Arimbi Sulistianing Tias dengan NIM 1804756. Izin melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di teori asam basa ada juga pendapat menurut Bronsted dan Lowry. Mereka mengemukakan bahwa asam adalah donor atau pemberi proton, sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton. Nah, di bawahnya itu ada contoh reaksi dari teori asam basa Bronsted dan Lowry. Pada reaksi tersebut, asam klorida atau HCl menyumbangkan proton pada amonia atau NH3 dan membentuk ion amonium yang bermuatan positif atau NH4 positif, dan ion klorida yang bermuatan negatif atau Cl negatif. Sehingga NH3 merupakan basa karena menerima proton. Pada bagian produk,
Cl negatif disebut dengan basa konjugasi dari HCl dan NH4 positif disebut dengan asam konjugasi dari basa NH3. Selanjutnya ada teori asam basa menurut Lewis. Beliau berpendapat bahwa asam merupakan akseptor atau penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Nah, di bawahnya itu juga merupakan reaksi teori asam basa Lewis. Nah, sebagai contoh reaksi antara BF3 atau boron trifluorida dan NH3 atau amonia merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam dan NH3 sebagai basa. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Selanjutnya ada pH larutan. Derajat keasaman atau pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen yang berarti mengekspresikan keasaman atau kebasaan dalam suatu larutan. Jadi, intinya pH ini digunakan untuk menyatakan asam atau basanya sebuah larutan. Nah, rentang skala pH itu adalah dari 0 hingga 14. Nah, berikut ini contoh gambar untuk rentang skala pH. Dapat kita lihat bersama bahwa larutan akan bersifat asam bila pH kurang dari 7 dan larutan akan bersifat netral bila pH sama dengan 7. Sedangkan larutan akan bersifat basa bila pH lebih dari 7. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arisia Senesti Arifani dengan NIM 1803742. Izin melanjutkan materi. Mengukur pH larutan. Bagaimana sih cara mengukur pH larutan itu? Cara mengukur pH larutan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan indikator, yang kedua menggunakan indikator universal, dan yang terakhir menggunakan pH meter. Indikator. Indikator ini hanya bisa memberikan kisaran atau trayek perubahan pH. Dalam indikator ada istilah trayek perubahan warna atau dapat diartikan sebagai batasan pH di mana terjadi perubahan warna pada indikator. Di mana indikator akan mengalami perubahan warna apabila berada dalam kondisi pH tertentu atau dalam kondisi asam maupun basa. Indikator sendiri ini terbagi menjadi 2 menurut bentuknya. Yang pertama ada kertas lakmus, yang kedua ada larutan indikator. Selanjutnya ada tabel trayek perubahan warna, di mana dalam tabel ini menunjukkan indikator akan berubah warna dalam kondisi pH tertentu. Nah, yang pertama ada metil jingga atau indikator metil jingga. Indikator metil jingga ini akan berubah warna merah kuning apabila dalam kondisi pH 3,2 hingga 4,4. Yang kedua ada lakmus. Lakmus akan berubah warna merah biru apabila dalam kondisi pH 4,7 hingga 8,3. Yang ketiga ada bromotimol biru dengan perubahan warna kuning biru dan akan berubah warna apabila dalam kondisi pH 6,0 hingga 7,6. Yang keempat ada fenoftalain dengan perubahan warna tidak berwarna merah jambu apabila dalam kondisi pH 8,2 hingga 10,0. Dan yang terakhir ada indikator timoftalain. Indikator ini memiliki perubahan warna tidak berwarna biru apabila dalam kondisi pH 9,4 hingga 10,6. Berikutnya, kertas lakmus. Kertas lakmus dapat mengidentifikasi
asam atau basa suatu larutan. Karena apa? Karena kertas lakmus ini memiliki trayek perubahan warna dengan rentang pH 4,7 hingga 8,3. Trayek perubahan warna sendiri kan merupakan batasan pH di mana terjadi perubahan warna indikator. Nah, karena rentang pH-nya ini 4,7 yang berarti ada pada asam, lalu melewati netral hingga ada pada basa atau pH basa yaitu 8,3. Karena itulah, kertas lakmus dapat mengidentifikasi keasaman atau kebasaan suatu larutan. Kertas lakmus sendiri memiliki dua warna, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Pada slide berikutnya ada contoh dari kertas lakmus serta tabel perubahan warna pada kertas lakmus. Tabel perubahan warna dari kertas lakmus yang diuji cobakan pada larutan uji coba asam, basa, dan netral menghasilkan perubahan warna yaitu sebagai berikut. Lakmus merah akan tetap berwarna merah apabila dalam kondisi asam, sedangkan akan berubah menjadi biru apabila dalam kondisi basa, dan akan tetap menjadi merah apabila dalam kondisi netral atau dalam larutan uji coba netral. Sedangkan kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah apabila diuji cobakan pada larutan uji coba asam atau dalam kondisi asam, dan akan tetap menjadi biru apabila dalam kondisi basa, serta akan tetap menjadi biru juga apabila dalam kondisi netral. Terima kasih. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Bismillah, izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Variana Devanti dengan NIM 1803812. Izin melanjutkan materi ya. Selain menggunakan kertas lakmus, kita bisa menggunakan larutan indikator asam basa. Akan tetapi, larutan ini dianggap kurang efektif. Mengapa? Karena larutan indikator asam basa ini memiliki rentang pH yang kecil, di mana setiap indikatornya memiliki warna tertentu untuk nilai dari suatu pH tertentu. Seperti pada slide 19, larutan ini memiliki beberapa indikator, seperti metil jingga yang memiliki perubahan warna dari merah ke kuning, yang trayek perubahan warnanya itu 3,2 sampai 4,4. Selanjutnya ada metil merah. Perubahan warnanya dari tidak berwarna sampai dengan merah. Rentang perubahan warnanya itu dari 4,0 sampai dengan 5,8. Selanjutnya ada fenolftalain yang memiliki perubahan warna dari tidak berwarna sampai dengan merah muda. Trayek perubahan warnanya itu dari 8,2 sampai dengan 10. Selanjutnya ada bromotimol biru yang memiliki perubahan warna dari kuning ke biru, di mana trayek perubahan warnanya itu dari 6,0 sampai dengan 7,6. Selanjutnya, selain menggunakan indikator, kita bisa menggunakan indikator universal. Apa itu indikator universal? Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator asam dan basa, di mana setiap komponen indikator universal akan memberikan warna tertentu yang terkait dengan nilai pH tertentu. Nah, indikator universal ini tersedia dalam bentuk larutan dan juga bentuk kertas. Bisa dilihat di slide selanjutnya ini. Ini adalah contoh perubahan warna dan skala pH dari indikator universal dalam bentuk larutan. Jadi, untuk menentukan suatu pH larutan, kita bisa melakukannya dengan cara menambahkan larutan indikator universal ini ke dalam larutan pH yang akan diukur, dan kita bisa mengamati perubahan warna yang terjadi sesuai dengan warna yang ada pada slide ini untuk menentukan pH larutannya. Di slide selanjutnya adalah contoh dari indikator universal dalam bentuk kertas. Cara menggunakan kertas indikator universal ini dilakukan dengan cara meneteskan larutan yang pH-nya akan diukur
ke kertas indikator universal tersebut. Lalu, variasi warna yang dihasilkan ini kemudian dibandingkan dengan kode-kode warna yang ada untuk menentukan pH larutan tersebut. Selanjutnya, selain penggunaan indikator dan indikator universal untuk mengukur pH, kita bisa menggunakan pH meter. Apa itu pH meter? pH meter ini adalah alat elektronik yang dilengkapi elektrode untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. pH meter ini adalah alat yang paling efektif dalam menentukan suatu pH larutan. Mengapa? Karena pH meter ini memberikan nilai pH yang ketelitiannya tinggi. Sekian materi dari kelompok 9. Terima kasih.